Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zovan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Shishou. Dia sangat khawatir pada keadaan Sange yang tak kunjung membaik, bahkan setelah memakan pil kelas 11. Ia akan lebih lengkap kalau misalnya yang belum dengar part sebelumnya kembali dulu ke part sebelumnya. Dan kali ini kita akan melihat perjalanan Zovan kembali menuju Shishou, dimana ini akan menjadi part perjalanan yang sangat berat. Dan apa yang akan terjadi? Kita akan langsung dengarkan di part 185. Part kali ini Ane ambil dari bab 948 sampai dengan 950. Sudah sebulan berlalu sejak pertarungan terakhir Zovan dengan Fei Yun. Jadi musim pun kini sudah berubah. Musim gugur digantikan dengan musim dingin bersalju. Hujan salju turun dengan lebat. Bahkan matahari pun tidak tampak bersinar karena tertutup awan. Lalu di tengah lautan salju di atas pegunungan, terlihat sosok yang perlahan berjalan dengan susah payah. Pinggangnya terbenam di dalam salju dan asap keluar dari hidung dan mulutnya. Semakin kita lihat mendekat, kita bisa menemukan bahwa ternyata sosok ini tidak sendirian. Dia sekarang bersama dengan seorang anak kecil yang ada di punggungnya. Kini pria itu terus berjalan di atas lautan salju dengan nafas terengah-engah. Dia terlihat begitu kelelahan. Tapi keteguhan hatinya terus memaksa dia untuk berjalan di atas salju. Keringat pun terlihat mengalir dari pelipisnya. Meski wajahnya sangat pucat karena kedinginan, tapi itu tidak menyurutkan niatnya. Dia tidak berhenti seolah dia bisa bertahan karena keinginannya yang begitu kuat. Sosok di punggung pria ini pun terlihat begitu lemah. Bahunya diperban dan darah merah terus mengalir keluar. Lalu perlahan kelopak mata dari pria kecil ini mulai terbuka dan berkata dengan suara lirih, "Ayah, aku sudah tidak punya harapan lagi. Kamu sudah banyak membuat pil untukku dalam beberapa waktu terakhir. Tapi itu hanya bisa menghambat sedikit pendarahanku. Tidak ada sedikit pun perubahan yang terjadi. Belum lagi kamu pun masih terluka sekarang. Jika kamu terus seperti ini, maka kamu sendiri akan dalam bahaya. Lupakan aku. Waktuku sudah hampir tiba. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini terus. Diamlah," kata Zovan dengan nafas terengah-engah. Wajahnya tampak kuyu dan bibirnya pun terlihat keriput. Tapi matanya masih tampak cerah dan dia terus berjalan tanpa ragu. "Sange, dengarkan aku. Aku ayahmu, jadi aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi. Aku akan membawamu kembali ke Shishou hidup-hidup dan menemui dua orang tua itu untuk menyelamatkanmu. Tapi Shishou masih ribuan mil di depan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa sampai sana? Jika terus seperti ini, nyawamulah yang akan terancam," kata Sange dengan wajah sedih. Tapi Zovan masih terus berjalan. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Dia menggertakkan giginya, lalu berkata lagi, "Bahkan jika hanya kedua kakiku yang tersisa, aku pasti akan membawamu kembali ke Shishou. Setelah 10 hari kita akan sampai di kota Jujin. Dan di sana ada susunan teleportasi yang menghubungkan kelima wilayah. Kita akan menggunakan itu dan dalam sekejap kita akan sampai di Shishou." Susunan teleportasi?" Sange terlihat terkejut dan kemudian menggelengkan kepalanya. "Tapi ayah, bukankah kamu yang mengatakan kalau susunan formasi itu dibagi menjadi dua?
susunan jalur resmi dan komersil. Jalur resmi jelas dikendalikan oleh Raja Pedang sendiri. Kita tidak bisa pergi ke sana. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan itu sebelumnya padaku? Bahkan ketika kita datang kemari pun, kita tidak bisa melewati jalur itu, apalagi sekarang. Dan jika kita melewati jalur komersil, itu hanya bisa digunakan untuk bisnis, dan kedua pemimpin wilayah harus mengetahuinya. Jadi, bagaimana bisa kita lolos dari penyelidikan mereka? Sofan tampak menggertakkan giginya. Kamu tidak perlu khawatir. Semua itu akan menjadi urusan ayahmu. Kamu hanya harus percaya padaku. Sofan kembali berjalan tanpa mengatakan apapun lagi. Sange perlahan meletakkan kepalanya di punggung Sofan. Dia sudah sangat lemah saat ini. Lalu perlahan air mata mengalir dari kedua bola matanya, dan kemudian dengan suara lirih dia berkata, "Terima kasih ayah, kamu sangat baik." Perlahan suara Sange menghilang. Dia menutup matanya dan tubuhnya pun kini semakin melemah. Tubuh Sange perlahan mulai menjadi dingin, tapi darah masih terus keluar dari perban yang ada di bahunya. Bahkan darah itu kini sampai menetes ke atas tumpukan salju dan membuat salju putih itu kini berubah menjadi merah tua. Sofan bisa mendengar suara lirih Sange. Semangatnya pun terus terpacu. Kini hanya ada dua kata yang ada di dalam hatinya. Terus maju, terus maju. 1 jam berlalu. Sofan benar-benar kesulitan untuk berjalan di atas tumpukan salju itu. 2 jam pun berlalu. Dia mulai kehabisan nafas. Tapi hatinya terus berteriak, terus maju, terus maju. Sofan terus berjalan meski sudah mulai melambat. 3 jam pun berlalu dan langkahnya mulai goyah. Dia pun mulai kesulitan untuk mengambil 1 langkah ke depan. Tapi merasakan berat di punggungnya, dia menggigit bibirnya sendiri dan kembali berjalan. Sampai setelah 5 jam kemudian, Sofan benar-benar di ujung batasnya. Dia sudah sangat kelelahan dan tubuhnya mulai terasa kaku. Karena dia saat ini terus berjalan dan menerjang tumpukan salju, itu perlahan membuat kakinya pun mulai dingin. Perlahan mata Sofan mulai kabur, dan akhirnya dia tumbang. Dia jatuh di atas tumpukan salju dan kehilangan kesadarannya. Sange pun sejak awal sudah kehilangan kesadarannya. Jadi tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa kedua orang ini akan bangun. Sedangkan salju turun semakin lebat dan badai salju menerpa wilayah itu. Menit demi menit terlewati. Salju mulai menumpuk dan mereka berdua pun akhirnya terkubur di bawah tumpukan salju. Ini benar-benar menjadi kuburan yang sangat dingin tanpa ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka. Sepertinya dewa sekarang sedang marah pada Sofan sampai menyiapkan tempat kematian seperti ini. Dari kejauhan terdengar suara kaki yang berlari di atas salju. Lalu ada juga suara kereta yang melintas di belakangnya. Sosok itu semakin mendekat dan kita bisa melihat bahwa sosok setinggi hampir 20 meter kini tengah menarik kereta. Sosok itu memiliki 3 kepala dengan kaki bercakar besi. Sosok ini tidak lain adalah binatang roh tingkat 3, dan dengan kemampuannya dia bisa menerjang tumpukan salju tanpa kesulitan.
Ketika kereta itu melintas di atas noda merah tua yang sudah tertutup oleh salju, semburan aroma tipis dan berbau amis masuk ke dalam kereta. Meski aroma itu sangatlah tipis, tapi sepasang mata perlahan terbuka. "Berhenti," kata seorang wanita dengan keagungannya. Lalu segera binatang itu pun berhenti sesuai dengan perintah. "Ada apa, Nona?" kata seorang anak kecil yang tampak ragu-ragu melihat ke dalam kereta. "Suoer, apa kamu mencium aroma darah di luar?" "Darah?" Wanita kecil itu tampak kebingungan dan kemudian berkata, "Tidak, Nona. Apa mungkin Anda salah mencium?" "Suoer, turun dan periksalah. Apakah ada orang yang terkubur di bawah salju?" "Apa?" Wanita kecil itu tampak tidak percaya. "Pergilah, aku yang memintamu. Aku sudah berlatih teknik kedokteran selama bertahun-tahun. Aku sangat hafal dengan bau darah. Sekarang di luar sedang badai salju. Aku takut jika dibiarkan orang itu mungkin akan mati di dalam tumpukan salju," kata wanita itu dengan suara penuh wibawa dan sama sekali tidak ada celah untuk melawan. Suoer mengangkat bahunya dan kemudian keluar dari dalam kereta. Dia melompat keluar sambil bergumam, "Jika saja ini bukan perintah dari nona muda." "Suoer, apa yang kamu gumamkan?" Tidak ada. Maksudku, ada. Ini benar-benar ada yang terkubur di bawah salju," kata Suoer yang terlihat menggali dan kemudian mengeluarkan dua sosok dari dalam sana. Melihat ini Suoer pun berseru, penciuman nona memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan bau darah yang sudah tertutup oleh salju dan tertiup oleh angin pun masih tercium. Tapi tampaknya kedua orang ini sudah cukup lama terkubur di dalam salju. Tubuh mereka kini mulai membeku. Belum lagi yang kecil ini, lukanya terus mengeluarkan darah tanpa henti. Apa? Darahnya bahkan belum berhenti bahkan di tengah cuaca se ekstrim ini? "Suoer, cepat bawa mereka ke dalam kereta. Aku takut si kecil itu terluka parah dan kita harus segera merawatnya." Gadis itu tampak ragu-ragu lalu berkata, "Tapi Nona, keduanya adalah laki-laki. Jadi aku khawatir untuk membawanya ke dalam kereta. Itu sesuatu yang tidak benar untuk dilakukan." "Di situasi seperti ini kamu masih saja terikat pada aturan. Apa kamu lupa bahwa hal terpenting adalah menyelamatkan nyawa orang?" Mendengar itu Suoer pun segera mengangguk dan mengangkat mereka berdua ke dalam kereta. Kemudian pintu kereta pun ditutup dan mereka kembali berjalan melintasi badai salju. Di dalam kereta, Suoer melemparkan tubuh dua orang itu. Lalu dia pun berkata, "Nona, keduanya sudah saya bawa masuk, tapi yang kecil langsung menodai kereta ini dengan darahnya." "Itu hanyalah noda kecil. Apa itu sebanding dengan sebuah nyawa? Jika kereta ini menjadi kotor, kita hanya harus meminta orang untuk membersihkannya. Jadi jangan banyak mengeluh," kata sosok wanita yang penuh dengan wibawa itu. Suoer tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Dia terlihat bergumam pelan, "Tentu saja kamu tidak peduli, karena akhirnya akulah yang harus membersihkannya." "Suoer, apa yang kamu gumamkan?" Tidak. Saya hanya mengatakan kalau Nona sangatlah baik. Anda bahkan tidak membiarkan orang asing mati di bawah tumpukan salju. Itu adalah tindakan yang sangat baik," kata Suoer sambil mengangkat kedua jarinya seperti dia sedang membuat sumpah. Wanita itu pun perlahan mendesah pelan, lalu kemudian berkata, "Berhentilah mengeluh dan lakukan segala sesuatu dengan serius. Sekarang mereka berdua terluka parah, dan sepertinya pria besar ini sudah berjuang menerjang badai untuk waktu yang lama.
itu pasti membuat dia jatuh kelelahan. Jadi beri dia beberapa pil penyembuhan dan dia pasti akan bangun dalam beberapa hari. Baik Nona, kata Suoer yang kemudian mengambil sebuah botol porselen dan mengeluarkan sebuah pil berwarna biru. Tapi sebelum memberikan pil itu, Suoer mencibir. Hei, pria ini sudah ada di ranah visi dewa. Jadi bagaimana bisa dia tidak bisa mengontrol energi yang ada di dalam tubuhnya? Mendengar itu, si wanita pun menghela nafas dan berkata, kadangkala bukan karena kontrolnya yang tidak bagus, tapi dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu. Dia telah melewati batasnya. Sepertinya alasan pria ini begitu kelelahan itu karena anak kecil yang ada di punggungnya ini. Wanita itu kemudian melambaikan tangannya, dan segera seutas benang merah keluar dan melilit pergelangan tangan Sange. Dia kini tampak memeriksa keadaan Sange dengan hati-hati. Tapi setelah beberapa saat wanita itu tampak terkejut. Anak ini aneh. Di dalam tubuhnya ada dua energi yang saling berbenturan satu sama lain. Keduanya saling menghancurkan dan berkumpul di pusat lukanya. Kekuatan ini yang menyebabkan pendarahannya tidak mau berhenti, bahkan di suhu yang begitu dingin. Aku bisa melihat ini sudah berlangsung untuk waktu yang lama. Dan jika ini tidak segera dihentikan, maka itu pasti akan mengancam nyawa anak kecil ini. Suoer, cepat beri dia pil pembekuan darah. Baik. Segera Suoer mengeluarkan sebuah pil merah dan memberikannya pada Sange. Begitu pil ini memasuki tubuh Sange, pil itu berubah menjadi energi berwarna merah yang langsung menuju luka di pundak kanan Sange. Energi itu seperti berusaha menghentikan aliran darah yang terus mengalir. Tapi tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Energi merah itu menguap dan menghilang tanpa jejak. Darah terus mengalir tanpa menunjukkan ada tanda-tanda berhenti. Melihat ini, wanita yang ada di balik tirai itu tampak terkejut dan mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa pil pembekuan darah kelas 5 tidak berefek sama sekali? Suoer, cepat berikan pil pembekuan darah kelas 7. Jika lukanya tidak kunjung menutup, maka itu akan membahayakan nyawanya. Baik. Suoer pun kini terlihat cemas karena dia tidak pernah melihat nona mudanya yang begitu panik. Lalu dia pun memberikan pil itu pada Sange. Tapi hal yang sama terulang lagi. Energi pil itu seperti menguap dan hilang tanpa jejak. Malahan sekarang efek samping dari obat itu justru membuka luka itu semakin lebar. Darahnya pun mengalir semakin deras. Sebelumnya, Suofan telah menggunakan pil kelas 11 untuk memperlambat aliran darah dari luka Sange. Tapi karena efek obat itu pasti sudah habis, jadi sekarang darah yang mengalir pun seperti bendungan yang telah jebol. Darahnya keluar dengan begitu derasnya. Wanita itu kembali memberi perintah untuk memberikan pil obat lainnya. Tapi efeknya pun masih sama. Justru luka Sange kini terbuka semakin lebar. Kini lantai dari kereta itu benar-benar dipenuhi oleh genangan darah. Melihat ini, Suoer pun semakin panik. Nona, apa yang harus saya lakukan? Kondisi anak ini bahkan semakin buruk setelah kita memberinya obat. Sepertinya luka anak ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan menggunakan pil penyembuhan saja. Wajah wanita itu pun kini tampak serius. Lalu perlahan dia berkata, mungkinkah cedera anak ini disebabkan oleh pedang suci? Tapi jika itu memang karena pedang suci, seharusnya masih ada progres penyembuhannya meski hanya sedikit. Tapi luka anak ini, kenapa dia tidak kunjung sembuh? Justru semakin parah. Nona, jangan tanya kenapa. Aku pun tidak bisa menjawabnya. Sekarang aku lebih takut kalau pria besar ini bangun dan melihat si anak kecil sudah tidak bernyawa.
Aku tidak tahu harus seperti apa menjelaskannya. Bahkan jika dia hanya berada di ranah visi dewa dan tidak akan menjadi ancaman untuk kita, tapi reputasi Nona pasti akan hancur kalau dia menyebarkan berita yang tidak-tidak. Wanita itu terlihat diam dan tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Lalu dia akhirnya berkata dengan suara lirih, "Menyelamatkan hidup lebih baik daripada membangun Buddha tingkat 7. Jika aku Murongzue tidak bisa menyembuhkan anak ini, bagaimana aku punya muka untuk bertemu dengan yang lebih dewasa? Zuo'er, cepat keluarkan gel Beihai dan berikan pada anak ini." "Apa? Gel Beihai? Tidak. Benda itu terlalu berharga, Nona. Kita bahkan sudah sangat kesulitan untuk mendapatkannya, dan itu pun hanya sedikit. Harganya terlalu besar untuk dibayarkan. Dan seharusnya gel ini digunakan oleh patriark. Jadi, kenapa kita harus memberikannya pada orang luar? Itu tidak masuk akal." Tapi Murongzue berkata, "Aku adalah dokter yang peduli dengan nyawa manusia. Bagaimana aku bisa menyebut diriku sebagai dokter jika membiarkan seorang anak mati di depan mataku? Bahkan jika gel ini sangat berharga, kita masih bisa mendapatkannya lagi di masa depan. Aku tahu bahwa kakak tertuaku masih belum membutuhkan gel ini untuk sekarang. Tapi Nona, ini adalah harta yang tiada tara. Dan menyelamatkan anak yang sudah ada di ujung tanduk, bukankah itu akan sia-sia?" "Tidak ada yang sia-sia jika itu untuk menyelamatkan nyawa orang." Murongzue menghela nafas dan kemudian berkata lagi, "Zuo'er, apa kamu masih tidak mendengar apa yang kukatakan? Cepat berikan gel itu pada anak ini." Zuo'er tampak cemberut. Dan dengan berat hati dia hanya bisa menuruti permintaan dari nonanya. Lalu kemudian dia mengeluarkan sebuah labu dari cincinnya, dan kemudian sebuah cairan putih seperti gel pun terlihat. Zuo'er mengambilnya dan kemudian mengoleskan pada luka dari Sange. Lalu segera aroma yang kuat tersebar dan gel itu menyelinap masuk ke dalam luka Sange. Dalam sekejap keajaiban pun terjadi. Setiap gel itu bertemu dengan luka Sange, semua segera tertutup dan darah pun berhenti mengalir. Akhirnya perlahan seluruh luka Sange benar-benar tertutup dan gel di labu itu pun habis karena dioleskan semuanya. Setelah itu dengan cepat luka Sange pun mulai mengering dan terkelupas. Lalu secara bertahap daging pun mulai terbentuk dan tubuhnya kembali seperti sedia kala. Bahkan tidak terlihat sedikit pun goresan luka yang tersisa di sana. Melihat ini Zuo'er sangat gembira dan langsung berteriak, "Nona, ini sukses! Nyawa anak ini terselamatkan!" Ya, gel ini memang adalah keajaiban di antara surga dan bumi. Benda ini layak mendapatkan reputasinya yang melegenda, kata Murongzue yang kini tampak lega. Tapi setelah semua kegembiraan itu, Zuo'er tampak murung dan menyentuh labu yang kini telah kosong. Tapi sayang, sekarang 10 juta batu roh suci telah hilang. Jika kita kembali seperti ini, patriark pasti akan sangat marah pada kita. Tidak perlu khawatir, kakak tertuaku adalah pribadi yang elegan. Jika dia tahu bahwa kita menggunakannya untuk menyelamatkan orang, dia pasti tidak akan marah pada kita. Ya, saya harap juga begitu. Lagi pula, ini adalah 10 juta batu roh suci, kata Zuo'er sambil menghela nafas. Lalu perlahan dia melirik ke arah Zovan dan berkata, "Hei pria besar, kamu berutang 10 juta batu roh suci pada kami. Ingat itu, kau harus membayarnya nanti." Zuo'er, apa yang kamu harapkan dari seorang ahli di ranah visi dewa? Bagaimana mungkin dia bisa membayar 10 juta batu roh suci pada kita? Jadi jangan mengada-ada. Saat dia bangun, suruh saja dia untuk pergi bersama dengan anak kecil ini.
Nona terlalu baik hati, kata Suoer dengan kesal. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa sangat beruntung dan bertemu dengan Nona. Nyawa mereka terselamatkan tanpa harus membayar sepeser pun. Murongzue mendengar Suoer yang terus mengomel, tapi dia tidak mengatakan apapun dan hanya tertawa. Singkat cerita, waktu pun berlalu, dan karena kereta itu terus berjalan di atas medan yang tidak biasa, seringkali ada goncangan. Dan selain itu, energi di dalam tubuh Sofan pun sudah mulai stabil. Lalu akhirnya Sofan pun terbangun. Sange, di mana kamu? Sofan sangat terkejut, seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruknya. Dia tersadar kalau dia kehilangan kesadarannya dan itu pasti sangat buruk bagi Sange. Dia mulai ketakutan saat memikirkan apa yang mungkin terjadi. Tapi kemudian suara Suoer terdengar dengan nada yang agak kesal. Pria besar, bisakah kamu sedikit lebih tenang? Suaramu mengejutkanku. Sofan terkejut dan segera akal sehatnya pun kembali. Dia melihat sekeliling dan baru sadar kalau dia sekarang ada di dalam sebuah kereta. Lalu di sisi lain ada seorang gadis kecil berusia kira-kira 17 tahun yang kini memandanginya. Selain itu di samping gadis kecil ini terlihat Sange yang tampak tertidur dengan pulas. Meski dia masih belum sadarkan diri, tapi dari nafasnya kini sudah jauh lebih stabil. Menyadari hal ini, Sofan benar-benar terlihat lega. Kemudian bertanya, Nona, apakah kamu yang telah menyelamatkan kami? Ya, kenapa? Gak suka loh. Aku bisa saja membunuhmu di sini kalau kamu mau, kata Suoer dengan sinis. Sofan pun terlihat kesal dengan jawaban dari Suoer, tapi dia berusaha menahan dirinya, karena pada akhirnya orang ini yang telah menolong mereka. Jika tidak, pasti Sofan sudah memporak-porandakan tempat itu karena kesal. Sofan pun perlahan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Nona yang telah menyelamatkan hidup kami. Lalu saya minta maaf jika menyinggung Nona. Saya tidak tahu kenapa suasana hati Nona sangat buruk kali ini. Apakah saya berhutang padamu? Kata Sofan dengan niat bergurau. Tapi Suoer langsung menyahut, dasar tidak sadar diri. Suoer pun membuang mukanya seolah dia tidak ingin melihat Sofan lagi. Hal ini tentu membuat Sofan semakin bingung. Awalnya dia hanya ingin bercanda, tetapi reaksi dari Suoer membuatnya semakin bingung. Ya, dia baru saja sadar, baru saja bangun, tapi dia sudah seperti punya hutang yang begitu besar pada orang yang pertama kali dia temui. Di sisi lain, Murongzue menghela nafas. Suoer, jadilah orang yang baik. Bagaimana bisa kamu bersikap begitu kasar padanya? Ini sudah 5 hari berlalu, tapi kamu sepertinya masih belum bisa melupakan itu. Sofan akhirnya sadar bahwa di tempat itu masih ada orang lain. Ya, dia baru saja bangun, jadi panca inderanya jelas belum berfungsi secara normal. Jadi dia bahkan tidak menyadari Murongzue yang ada di balik tirai. Sofan kemudian menoleh ke samping dan mencibir. Ternyata tuanmu yang telah menyelamatkan kami. Jadi kenapa kamu bersikap seolah telah menjadi penyelamat hidup kami, Nona kecil? Lalu Sofan segera mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih atas kebaikan hati Anda. Anda telah menyelamatkan kami dari jurang kematian. Saya sangat-sangat berterima kasih. Hei kau! Suoer tampak kesal karena diabaikan. Lalu dia pun mengeluh. Nona, lihat orang seperti apa yang telah kamu selamatkan ini. Suoer, kamulah yang bersikap kasar terlebih dahulu. Jadi jangan menyalahkan orang lain karena memperlakukanmu seperti itu. Jadikan ini sebagai pelajaran untukmu, kata Murongzue. Lalu Murongzue kembali menatap Sofan dan berkata, aku bisa melihat dari ucapanmu bahwa kau bukanlah orang baik-baik. Tapi kalian tetaplah manusia, jadi aku punya kewajiban untuk menyelamatkan kalian. Sekarang aku tidak menginginkan apapun darimu.
Setelah kamu cukup kuat, kamu bisa pergi bersama dengan anak kecil itu. Aku hanya berharap bahwa kamu akan menjadi orang benar di masa depan. Jangan sampai kamu membuatku menyesal karena telah menyelamatkan orang jahat dari jurang kematian. Apa kamu mengerti?" Sofan agak terkejut. Dia menggunakan sedikit kata-kata dan itu membuat penilaian pada dirinya menjadi sangat buruk. Tapi tidak ada salahnya. Lagi pula Sofan memang orang seperti itu sejak awal, jadi dia tidak keberatan. Lalu Sofan pun berkata, "Saya menghargai kebaikan hati Anda, tapi saya tidak suka berhutang budi pada orang lain. Jadi jika ada jalan, pasti saya akan membayar hutang ini." Murongzue kemudian menjawab, "Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya melakukan kewajibanku saja. Dan kamu bisa kembali menjalani hidupmu tanpa harus memikirkan masalah ini. Atau, aku akan sangat bersyukur jika kamu bisa berguna bagi orang lain di masa depan." Sofan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi aku Gu Yifan tidak akan pernah berhutang pada orang lain. Jika aku punya kesempatan untuk membalas kebaikan ini, aku pasti akan membalasnya. Dan sebelumnya saya telah menyinggung Anda berdua, maka saya benar-benar minta maaf. Jika memang tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang, maka saya akan pergi bersama dengan putra saya." Sofan kemudian bangun, lalu kemudian meraih lengan Sange. Dia hendak membawanya pergi. Tapi di saat itu Sofan benar-benar terkejut. "Apa ini? Apa yang terjadi? Sange?" Sofan akhirnya menyadari bahwa luka di lengan kanan Sange telah sembuh. Luka yang selama ini selalu coba ia obati dan tidak pernah berhasil, kali ini sudah hilang tanpa bekas. Melihat ini Suoer mencibir. "Nonaku telah menunjukkan belas kasihnya dan berjuang sangat keras untuk menyelamatkan nyawa putramu. Meski dia masih belum sadarkan diri, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Setelah semua yang dilakukan oleh nonaku, kamu masih begitu angkuh, pria besar." "Terima kasih." Sofan segera memotong. Matanya kini tampak sangat tulus. Dia tanpa ragu-ragu berkata, "Saya tidak peduli dengan apapun itu. Tapi karena Anda telah menyelamatkan nyawa putraku, saya berjanji akan mengabulkan satu permintaan Anda. Apapun itu. Bahkan jika itu aku harus melewati lautan api atau mengarungi luasnya samudera, aku pasti melakukannya." Murongzue agak terkejut dengan perubahan sikap Sofan. Tapi kemudian dia mengangguk dan berkata, "Meski sikapmu tidak terlalu baik, tapi rupanya kamu sangat khawatir pada nyawa putramu. Aku bisa melihat bahwa kamu masih memiliki hati nurani. Jadi kamu bisa pergi. Berbuat baiklah di masa depan. Hanya itu yang kuminta." Berbuat baik? Wajah Sofan tampak berkedut. Dia belum pernah mendapat permintaan seperti itu dan dia tidak yakin apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Tapi kemudian Suoer menyahut, "Nona, itu terlalu murah untuknya. Dengan sikapnya yang begitu arogan, akan sangat disayangkan jika Anda tidak meminta apapun padanya. Jadi, jika kamu memang ingin mengganti kerugian kami, maka lebih baik kamu membayar biaya pengobatan kalian." Sofan mengangguk. "Berapa yang harus kubayar?" 10 juta batu roh suci," kata Suoer. Dia sebenarnya hanya ingin memainkan Sofan saja. Dia pikir dengan mengatakan itu Sofan akan kena mental. Dan benar saja Sofan terdiam sesaat, lalu berkata, "Kenapa biayanya begitu mahal? Obat apa yang sebenarnya kalian gunakan untuk menyelamatkan kami?" Sofan tahu bahwa nyawa Sange itu jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan 10 juta batu roh suci. Bahkan dia sendiri tidak akan kesulitan untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Sebut saja uang. Tapi dia justru penasaran dengan obat yang sebenarnya mereka gunakan. Terlebih itu bisa menyembuhkan Sange. Tapi Suoer mengartikan ekspresi Sofan ini dengan hal lain. Dia mengira bahwa Sofan kena mental karena terkejut.
Jadi dia pun sekali lagi mencibir. Sekarang kau paham dengan ketidakberdayaanmu? Bahkan aku yakin kau tidak pernah melihat satu batu roh suci pun. Menyedihkan. Suoer. Murongyu kemudian menegurnya. Tapi Suoer terlihat kesal dan mengabaikannya. Melihat itu Zovan pun berkata, Nona, jika kalian memang meminta bayaran 10 juta batu roh suci, aku pasti akan membayarnya. Tapi bisakah kamu mengatakan obat apa yang setara dengan harga itu? Cih, kau bertanya? Apa kau pikir aku ini memerasmu? Sudahlah. Bahkan jika aku katakan pun kau pasti tidak akan tahu. Kami telah menggunakan gel Beihai yang sangat sulit untuk didapatkan. Bahkan di wilayah Beiso, itu adalah hal yang sangat langka. Kami telah menghabiskan 10 juta batu roh suci hanya untuk mendapatkannya. Padahal itu sangatlah sedikit. Tapi sekarang semuanya telah habis karena diberikan pada putramu. Zovan mengerutkan keningnya. Gel Beihai, Laut Utara. Bahkan Zovan belum pernah mendengar nama obat ini dalam catatan 9 rahasia milik Kaisar Jiuyou. Tapi benda ini jelas bukanlah barang biasa. Apalagi itu bisa menyembuhkan luka Sange. Dia mungkin harus mencari tahu hal ini lagi di masa depan, karena itu pasti akan sangat berguna untuknya. Zovan kemudian melihat Suoer dan berkata, Nona Zuo, aku hanya memiliki sedikit batu roh suci yang tersisa denganku sekarang. Jadi ambillah, akan kuberikan 20 juta sebagai bayaran karena telah menjaga kami. Aku yakin itu akan menguntungkan kalian. 20 juta? Apa kau sedang bercanda? Kau tidak mungkin memiliki batu roh suci sebanyak itu. Jangan khawatir, aku memilikinya, kata Zovan dengan sungguh-sungguh. Terserahlah, aku lelah dengan bualanmu, kata Suoer. Lalu Zovan pun mengangguk dan kemudian berkata, maka terimalah ini. Zovan mendekatkan cincinnya ke cincin Suoer. Lalu setelah cahaya bersinar, Zovan berkata, transaksi kita sudah selesai dan aku sudah tidak memiliki hutang. Maka sampai jumpa lagi. Hei tunggu, aku belum memeriksanya, teriak Suoer. Tapi Zovan sudah pergi keluar dari kereta bersama dengan Sange. Suoer mengerutkan keningnya dengan wajah yang kesal. Lalu dia memeriksa cincin di jarinya, dan ekspresinya seketika berubah. Dia terdiam 1000 bahasa. Murongzue pun penasaran. Ada apa Suoer? Nona, ini benar-benar 20 juta batu roh suci. Anak itu, dia benar-benar kaya. Suoer menelan ludahnya sendiri saat melihat potongan kristal yang begitu banyak di dalam cincin interspasial miliknya. Ya, aneh yakin setelah ini Suoer pasti merenungkan setiap tindakannya, bahwa meremehkan orang lain itu bukanlah hal yang bijak. Dan sekarang terbukti kan, dia bertemu dengan Zovan yang bahkan bisa memberikan sesuatu lebih dari apa yang dia bayangkan. Sekian dulu bonusan kali ini. Dan satu pengumuman, kalau misal aneh nggak kasih pengumuman di grup tele atau di traktir ataupun di YouTube, aneh pasti akan upload. Dan untuk jamnya itu akan menyesuaikan dengan video yang aneh buat. Maksudnya selesainya. Karena ada 1-2 hal kadang yang membuat videonya pun jadi terlambat untuk selesai. Misalnya kayak bagian renderingnya, atau kemudian pas uploadnya lama banget karena jaringan down, kayak gitu. Jadi yang sabar ya lur. Dan kalau misalnya pun aneh upload di atas jam 6 ke atas, mohon dimaklumi, karena aneh sebenarnya dari awal nggak pernah mematok jam ketika upload. Ketika selesai ya langsung aneh upload. Ya seperti itulah yang aneh kerjakan selama ini. Dan aneh pasti usahakan untuk sesuai dengan jadwal, sesuai dengan omongan yang pernah aneh katakan, bahwa jadwal upload patennya itu adalah hari Kamis dan Minggu. Jadi itu pasti upload, kecuali ada something yang benar-benar nggak bisa ditunda kayak gitu. Sedangkan untuk hari Selasa seperti ini sifatnya adalah bonusan. Jadi kalau pas
tidak memungkinkan untuk membuat video, ya mohon maaf sekali. Karena Ane juga nggak pernah menjanjikan bahwa Selasa menjadi jadwal paten, tapi sebagai bonusan dan membedakan antara yang free di YouTube dan yang menjadi member baik di Traktir maupun di YouTube. Ya, sekian. Terima kasih untuk hari ini dan see you again di next video. Bye.